Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keseharian Rasulullah SAW. Selain syiar agama, beliau juga suka bergabung, ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul, cuap-cuap dengan para sahabat dan para golongan muslimin yang lainnya. Dalam kitab As-Sama'il Muhammadiyah, Babu Maja'a fi sifati mizahi Rasulullah SAW, bab menjelaskan bagaimana keseharian Rasul, canda tawa Rasul ketika bersama sahabat yang lain. Diceritakan haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Usamah Ansari an Asim al-Ahwal an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, menceritakan Muhammad bin Ghailan menceritakan Abu Usama menerima dari Sari, menerima dari Asim al-Ahwal, menerima dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW qala lahu, berkata kepada Anas bin Malik, ya dal udunain, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Maksud daripada ya dal udunain, kata Mahmud, berkata Abu Usama, yakni yumajihuhu, yaitu Nabi mengajak bercanda kepada Anas bin Malik. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW punya kedekatan tersendiri dengan para sahabatnya, punya kedekatan yang sangat baik, sehingga ketika waktu senggang biasa bersenda gurau, biasa melaksanakan canda tawa dengan para sahabat, sehingga dengan kedekatan berbagai macam urusan, baik itu keagamaan ataupun urusan kepemerintahan, mudah disampaikan, mudah pula diterima. Maka kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya dal udunen, wahai orang yang mempunyai dua telinga. Bisa jadi mengejek mungkin ketika Anas bin Malik diajak bicara oleh Rasulullah SAW, Anas kurang begitu fokus, ataupun juga Anas kurang mendengarkan, sehingga Rasul mengejek, wahai yang punya dua telinga, telingamu ditimpa di mana? Bisa jadi seperti itu. Bisa juga Anas yang sering mendengar berita-berita dari orang lain. Misalnya ada orang yang tidak senang sama Rasulullah, tidak senang sama kaum muslimin, berita yang paling pertama kali didengar oleh Rasulullah melalui Anas bin Malik, sehingga tukang nguping, tukang mendengarkan, misalnya tukang membawa info misalnya. Karena Anas mempunyai kelebihan di pandangan Rasulullah, maka Rasul pun terkadang mengajak bercanda kepada sahabatnya, wahai yang punya dua telinga. Itu menunjukkan bahwa Rasul sangat dekat dengan sahabat yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan anak-anak kecil atau sahabat-sahabat yang dulunya masih anak-anak, kemudian sekarang sudah menjelang dewasa, menjelang remaja, maka Rasulullah, kata Anas bin Malik dari hadis yang lain, in kana Rasulullah SAW la yukhaliduna hatta yakula li ain li sogirin. Apabila Rasulullah SAW berkumpul dengan kami, sehingga Rasul pun berkata kepada saudara saya yang masih kecil, kata Rasul, ya Aba Umair, ma fa'alan nukhair, hei Aba Umair, bagaimana burung yang kamu pelihara tersebut? Hadis ini dihikayatkan di mana dalam kitab Nurul Yakin ataupun kitab Khulasuh, ada seorang anak kecil yang suka mengambil burung yang masih kecil, kemudian dia bermain-main dengan burungnya tersebut. Maka dengan kedekatan Rasul kepada anak-anak pun Rasul menyapa. Misalnya kita menegur seperti layaknya orang dewasa kepada anak-anak yang lain, kenapa ini burungnya, ini burung apa, kemudian mau diapakan, mau dibikin mainan seperti apa. Nah, itu adalah kedekatan Rasul. Jadi ketika Rasul
tidak sedang melaksanakan dakwah, ketika Rasul tidak sedang melaksanakan khutbah, maka Rasul penuh dengan kedekatan dengan para sahabat yang lainnya, bahkan dengan anak-anak. Itu menunjukkan Rasul tidak jumawa karena dia sebagai seorang utusan Allah, tidak karena dia sebagai Nabiullah, karena Rasulullah dia menjaga image di depan masyarakatnya, di depan sahabatnya, di hadapan anak kecil. Jadi ini bagi kita sebagai petunjuk bahwa seseorang dekat dengan masyarakatnya, seorang kiai, seorang ustadz yang dekat dengan masyarakatnya tidak akan menurunkan derajatnya, justru akan tambah kedekatan, gampang menyampaikan dakwah, gampang menyampaikan ilmu ketika bertujuan menyampaikan keilmuan kepada masyarakatnya. Dan ini menunjukkan Rasul pun seperti itu. Ketika waktu senggang, Rasul biasa bercanda gurau, canda dengan para sahabat yang lainnya. Jadi jangan menganggap bahwa Rasul sangat menjaga image di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan menerima dari Sa'id Al-Maqburi, menerima dari Abu Hurairah, qala Abu Hurairah, qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Kata sahabat-sahabat, wahai Rasulullah, kamu mengajak bercanda dengan kami. Yaitu, wahai Rasul, Anda suka bercanda dengan kami. Kata Rasulullah, inni la aqulu illa haqqan. Saya tidak berbicara kecuali pembicaraan saya benar. Diceritakan seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata nenek-nenek tersebut, wahai Rasulullah, di surga itu siapa saja penduduk ahli surga itu? Kata Rasul menjawab dengan penuh candaan, tapi jawabannya benar. Kata Rasul, maaf nih, kalau di surga tidak ada nenek-nenek, jadi nenek-nenek tidak akan masuk surga. Maka nenek-nenek tersebut pun terketuk hatinya, tercengang hatinya. Kenapa? Lah saya suka melaksanakan sholat, saya suka melaksanakan puasa, kenapa saya tidak masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena nanti nenek yang usianya sudah tua renta sekarang akan kembali muda, akan kembali menjadi anak perawan. Tidak ada nenek-nenek, tidak ada orang tua nanti di sorga. Jadi Rasul menjawab seperti itu pun, maka guyonan Rasul, candaan Rasul memang benar nyatanya. Tidak ada orang tua di dalam surga, tidak ada kakek-kakek, tidak ada nenek-nenek, tidak ada tua renta di surga. Jawabannya itu adalah benar. Maka ini menunjukkan sebagai bahan contoh bagi kita bahwa Rasul sangat dekat dengan masyarakatnya, penuh dengan canda dan tawa ketika di dalam waktu senggang. Tetapi dalam kondisi Rasul sedang melaksanakan ceramah, Rasul sedang melaksanakan dakwah, dia melaksanakan sesuai tugasnya. Maka pandai-pandailah memposisikan diri apabila sedang waktu senggang. Dekatilah masyarakat Anda, dekatilah para jamaah Anda, supaya timbul chemistry antara kiai dengan masyarakatnya, ustadz dengan masyarakatnya, kemudian pimpinan dengan bawahannya. Para pemimpin tidak perlu jaga image. Ketika Anda sedang berkunjung, Anda dekati masyarakat Anda supaya mengena di hati masyarakat bahwa Anda seorang pemimpin yang mengayomi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.